Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-6 dari mata kuliah Cybercrime and Cyber Law. Pertemuan ke-6 ini yaitu mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Capaian pembelajaran yaitu satu, memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, dua, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronis, ketiga, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik. Keempat, mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Dilema internet, manfaat versus kejahatan. Fakta internet, pedang bermata dua, berbisnis online, targetnya pasar Indonesia dari luar negeri. Dampak negatif, munculnya kejahatan antisosial, statistik kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. UIT sebagai payung hukum. Undang-Undang Nomor 11 Garing 2008 UU pertama khusus cybercrime di Indonesia, yaitu dua materi muatan besar: pengaturan transaksi elektronik, tindak pidana cybercrime. Sumber internasional: UNCITRAL Model Law, Convention on Cybercrime, EU Directives. Komputer dependensi era modern, yaitu fakta ketergantungan pada komputer semakin tinggi, kemampuan TI simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi, contoh email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukum yaitu masalah pembuktian informasi digital. Problem pembuktian informasi digital: mudah diubah, integritas data dipertanyakan, identitas samar, anonimitas internet, lokasi tidak pasti, pelaku bisa dicari dari mana saja, otentisitas sulit, verifikasi keaslian. Pertanyaan krusial di masyarakat: apakah informasi atau dokumen elektronik alat bukti sah? Bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan? Bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan? Perbandingan dokumen elektronik versus konvensional, yaitu aspek bentuk dokumen elektronik yaitu digital, dokumen konvensional yaitu fisik atau kertas. Perolehannya dokumen elektronik yaitu mudah dan instan, kalau dokumen konvensional butuh waktu dan biaya. Aspek penyimpanan dokumen elektronik itu media kecil kapasitas besar, sedangkan dokumen konvensional yaitu ruang fisik besar. Aspek pencarian dokumen elektronik yaitu search engine cepat, sedangkan dokumen konvensional yaitu manual butuh waktu. Aspek informasi tambahan dokumen elektronik yaitu metadata log system, sedangkan dokumen konvensional yaitu hanya konten tercetak. Pembuktian dalam peradilan pidana. Definisi: upaya menemukan kebenaran material warhead. Tujuannya itu buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Proses rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta dan hukum. Sumber fakta: ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Sistem di Indonesia, pasal 183 KUHP. Nama negatif Telcel. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif dua unsur, yaitu kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsip keyakinan hakim harusnya punya sumber alat bukti sah dalam KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, syarat memenuhi persyaratan formil dan material. Evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Sebelum Undang-Undang ITE diatur parsial di berbagai undang-undang ITE, pengaturan komprehensif, lokasi dalam Undang-Undang ITE bab 3 informasi dokumen tanda tangan elektronik dan pasal 44. Pasal 5 Undang-Undang ITE landasan alat bukti elektronik yaitu ayat 1 informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya alat bukti hukum sah. Ayat 2 juga informasi elektronik. Ayat 3 syarat sah. Ayat 4 pengecualian. Persyaratan material alat bukti elektronik. Nah, di sini dia itu berdasar pasal 15 sampai 16 Undang-Undang ITE tentang sistem elektronik. Andal, aman, bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh, melindungi ketersediaan, melindungi keutuhan,
melindungi keautentikan, melindungi kerahasiaan, dan melindungi keteraksesan. Persyaratan makro berdasarkan pasal undang-undang pasal 6 Undang-Undang ITE, informasi dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses dan dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, menerangkan suatu keadaan. Komputer forensik atau ilmu penting. Definisi cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektronik rapuh, mudah diubah, rusak, hancur. Kebutuhannya itu tindakan khusus, dokumentasi, pengumpulan, preservasi, pemeriksaan konsekuensi kegagalan bukti tidak bisa digunakan, atau kesimpulan tidak akurat. Proses digital forensik diagram. Pengumpulan bukti collection, preservation, analisis, presentation. Tools digital forensik, disk imaging, memory analysis, network analysis, mobile forensic, log analysis. Studi kasus pembuktian email ancaman. Kasus email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi. Bukti email dari akun Gmail. Tantangan akun bisa dibuat siapa saja, dari mana saja. Solusinya log server, IP address, metadata, email, header analysis. Diskusi kelompok skenario pembuktian. Skenarionya itu perusahaan dilaporkan bocorkan data karyawan, bukti file Excel berisi data di cloud storage. Kelompok 1 identifikasi bukti elektronik apa saja yang diperlukan. Kelompok 2 tentukan persyaratan material yang harus dipenuhi. Kelompok 3 usulkan metode forensik yang tepat. Kelompok 4 analisis tantangan pembuktian. Aktivitas simulasi pengumpulan bukti digital. Kasus hacking website perusahaan tugas, yaitu identifikasi sumber bukti, server logs, database, firewall, teknik preservasi hash value, broker, dokumentasi, chain of custody, analisis awal. Rangkuman. Pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Alat bukti elektronik sah berdasarkan Undang-Undang ITE dengan persyaratan ketat digital forensik, ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti. Tantangan utama yaitu kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.